Diperhatikan, pada wanita ada siklus menstruasi. Siklus menstruasi itu menjadi tanda bahwa perempuan ini bisa menghasilkan sel telur. Karena memang ada perempuan yang diberi keistimewaan oleh Allah, dia tidak menstruasi. Sehingga dia tidak akibat dia tidak bisa menghasilkan sel telur, berarti ya dia memang diberi keistimewaan untuk ibadah terus menyembah kepada Allah, sehingga nggak boleh nggak pede, rendah diri. Itu proses yang normal. Memang dia maksudnya normal, dia tidak punya keturunan, bukan berarti nggak normal ya, tapi itu kita anggap sebagai keistimewaan karena dia selalu sholat, selalu puasa, tidak ada jedanya. Anak-anak sekalian saya hormat, yang saya cintai, siklus menstruasi itu ada 4. Yang pertama, fase menstruasi, fase praovulasi, fase ovulasi, dan fase pasca ovulasi. Yang diperhatikan adalah fase menstruasi. Kamu lihat di sini dengan ini. Apa yang terjadi pada fase menstruasi? Estrogennya rendah, FSH-nya rendah. Cara membaca tabelnya begitu. Setelah itu praovulasi, ini pada pra ini ya turun, estrogen rendah, mulai diproduksi, FSH ini juga mulai stabil diproduksi, maka tahap selanjutnya setelah menstruasi adalah praovulasi. Mana praovulasi? Ini. Apa yang terjadi pada praovulasi? Ini estrogennya mulai meningkat. FSH-nya stabil rendah, ya. Setelah itu tahap yang ketiga adalah fase ovulasi. Ini praovulasi, estrogennya mulai meningkat, FSH-nya juga mulai turun. Setelah itu pada tahap ovulasi, apa yang terjadi? Estrogennya meningkat sekali. Nih, gambar grafiknya. FSH-nya juga mulai surut, tapi progesteronnya, LH-nya sangat meningkat. LH-nya sangat meningkat. Setelah itu terjadilah ini di sini sel telur ovulasi. Ini sel telurnya keluar, maka selanjutnya adalah hormon progesteron diproduksi. Warna biru, progesteronnya meningkat, dihasilkan oleh korpus luteum. LH-nya turun. LH meningkat, progesteron turun, LH turun, progesteron meningkat. Saat itulah rahim menebal. Rahim menebal ini persiapan ovulasi. Jadi pasca ovulasi ini sel endometriumnya tebal. Ini prosesnya. Kalau kamu lihat video ini silakan di screenshot. Sudah ya, ini prosesnya. Sudah. Sekarang peristiwanya. Kenapa sel sperma itu tidak salah membuahi? Kok tidak membuahi sel yang lain selain sel ovum ya? Diperhatikan. Sperma itu bertemu ovum di dalam oviduct. Ini oviduct. Ganti ya. Oh ini. Ganti yang di layar. Sperma
ketemu sel telur adalah di mana? Di ovida. Di ovida. Setelah itu sperma kok kenal iki ovum. Ini ovum karena ada zat apa? Ada zat yang namanya fertilizin. Nah, sperma ini nembus korona radiata karena adanya enzim hyaluronidase. Nah, sperma menembus zona pelusidase karena adanya enzim protease. Ketika sperma ini sampai kepada korona radiata, maka zona pelusida lendir ini kental. Karena lendir ini kental, apakah ada sperma yang kedua yang bisa masuk? Tidak bisa. Sehingga meskipun laki-laki itu berjuta-juta sperma dihasilkan, maka yang mampu mencapai satu. Kenapa? Kalau sudah bertemu menerobos korona radiata, maka lendir di zona pelusida ini kental, tidak bisa diterobos oleh sperma yang lain. Nah, ini tolong di screenshot juga, ini prosesnya. Ya, kamu kan lihat video saya. Oke. Kalau di PBM yang enggak yo. Kalau untuk kelas 12 MIPA 1, kelas 12 1 ya di foto. Nah, setelah terjadi peleburan inti sperma dan ovum, maka jadilah zigot. Ya, zigot ini 2N. Ovum itu kromosomnya XX, sperma kromosomnya XY. Jika kromosom dari ibu X bertemu dengan kromosom dari ayah X, maka dihasilkan anak perempuan. Jika ovum X, kromosom X dari ovum ketemu kromosom Y dari sperma, maka dihasilkan anak laki-laki. Diperhatikan juga, jumlah laki-laki itu lebih sedikit dari jumlah perempuan. Kenapa bisa terjadi begitu? Karena ada perbedaan kualitas kromosom X pada sperma dan kromosom Y pada sperma. Kromosom X pada sperma bergerak lambat namun dapat bertahan hidup dalam waktu yang lama. Sedangkan kromosom Y bergerak cepat namun tidak mampu bertahan hidup. Sehingga kebanyakan bayi yang dilahirkan adalah perempuan karena kromosom Y-nya geraknya cepat tapi tahanan untuk hidup rendah. Bagaimana kemungkinan ini janinnya? Ada kembar identik, ada kembar tidak identik, ada hamil yang hanya satu. Jika janin yang dikandungnya hanya satu, maka dihasilkan dari apa? Satu sel telur dibuahi oleh satu sperma. Kembang identik jika satu sel telur dibuahi satu sperma, kemudian membelah menjadi 2. Jadi zigotnya yang terbelah. Yang kembar tidak identik adalah dari 2 ovum yang berbeda dibuahi 2 sperma yang berbeda. Dari ovarium sebelah kanan dan demikian dari Bu Viva untuk sistem reproduksi
pada pertemuan kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.